Shalom saudara, kita masih pembahasan tentang peperangan rohani. Dan kita sampai ke bagian yang keempat, yaitu tentang bagaimana kita menghadapi musuh-musuh kita dan bagaimana kita menggunakan senjata yang telah Tuhan berikan kepada kita. Iblis memang selalu ada di sekitar kita. Dia tidak otomatis pergi pada waktu kita berdoa dan mengusirnya. Karena satu ketika pernah saya di satu kota diminta untuk menyampaikan peperangan rohani, tema tentang peperangan rohani. Dan singkat cerita, semua dari beberapa gereja sudah berkumpul, tetapi gereja itu masih tertutup. Apa yang terjadi? Saya dipanggil oleh pendeta dari gereja itu dan dia berkata, menurutmu apakah peperangan rohani itu masih perlu? Dia bertanya begitu kepada saya. Saya bilang, sangat perlu Pak. Buat apa arti kematian Yesus di atas kayu salib kalau kau masih mau peperangan rohani? Apakah kau lebih hebat dari Tuhan Yesus? Saya bilang, oh tidak. Tetapi saya bilang, iblis itu masih ada di sekeliling kita. Dan pendeta itu tidak cukup puas dengan jawaban saya. Dia badannya besar, kekar, begitu. Kemudian Roh Kudus memberikan satu ide kepada saya dan saya bertanya kepada pendeta itu, Bapak badannya cukup kuat, besar, kekar. Apakah dulu ketika Bapak muda, Bapak suka berkelahi? Oh iya, itu salah satu hobi saya. Saya suka berkelahi dan saya selalu menang ketika saya berkelahi. Lalu saya tanya lagi, pernah nggak ketika Bapak berkelahi dengan lawan Bapak kalah? Hampir tidak pernah. Tapi berarti pernah kan Pak, kalau hampir tidak pernah kalah itu berarti pernah kalah. Oh ya wajar. Tapi ketika saya kalah, saya tidak akan pernah tinggal diam. Saya akan latihan lagi supaya badan saya lebih kuat dari lawan saya. Setelah saya merasa lebih kuat, saya akan lawan kembali sampai saya menang. Saya tertawa. Menurut saya, iblis juga begitu Pak. Ketika dia dikalahkan di Bukit Golgota oleh Tuhan Yesus, dia tidak akan menyerah untuk melakukan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Selama dia masih ada waktu sebelum dia dihukum dalam hukuman kekal selama-lamanya, dia akan terus lakukan itu. Iblis sedang tidak meringkuk di bawah pohon dan menangisi kekalahannya. Dia akan terus berusaha bagaimana dia bisa menghabisi manusia. Dan akhirnya pendeta itu mengizinkan saya untuk menyampaikan tema tentang peperangan rohani. Saudara, iblis itu sebenarnya sangat iri dengan kita. Kita setiap kali melakukan kesalahan, ketika kita bertobat dan datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Sedangkan iblis satu kali bersalah dan dia dihukum selama-lamanya oleh Bapa Yahweh. Jadi saudara, lihat betapa dia sebetulnya iri. Bahkan iblis tidak pernah punya yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebagai makhluk ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Iblis tidak pernah punya tubuh. Dia hanya punya roh saja. Mungkin dia punya jiwa. Dan itu yang membuat dia juga merasa iri kepada manusia. Kita tahu bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Tapi yang paling sempurna ciptakan Tuhan adalah manusia. Kita akan lihat terlebih dahulu dari ayat yang sangat terkenal ini yang seringkali kita sudah tahu semuanya, tapi saya akan coba bahas supaya saudara lebih jelas lagi tentang ayat ini. Dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas, musuh kita ini bukan teman kita yang tampak, tetapi adalah semua kuasa kegelapan yang ada di alam semesta ini, khususnya
di udara. Itu yang harus kita hadapi. Dan untuk menghadapinya kita perlu yang namanya senjata-senjata yang Tuhan berikan. Sebelum kita membahas senjata, saya akan bacakan satu ayat lagi dari Matius 4 ayat 8 dan 9. Ini tentang pencobaan di padang gurun. Dan iblis membawa Yesua ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Bayangkan, selevel juru selamat kita, Yesua Masiah dicobai dengan kemewahan yang iblis tawarkan dan iblis minta untuk disembah. Bayangkan apalagi kalau kita sebagai manusia biasa, betapa mudahnya kita akan terjebak ketika ditawarkan dengan semua yang luar biasa, semua kekayaan, semua mungkin kenikmatan, semua yang indah dan luar biasa. Hati-hati, kita perlu punya senjata-senjata itu. Senjatanya kita bisa lihat dari Efesus 6 ayat 10. Dikatakan, yang pertama kita harus kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang perlu kita menjadi kuat itu adalah roh kita. Kalau tubuh mungkin saudara bisa pergi ke tempat fitness, kita bisa nge-gym dan tubuh kita jadi kuat. Tetapi yang dikatakan di sini adalah karena yang kita lawan itu adalah kekuatan roh kegelapan, maka yang harus kuat adalah roh kita. Harus kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada kita. Di ayat yang berikut dikatakan, kita mengenakan seluruh senjata Allah. Ayat 11 dan 13, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Tetap diminta kita harus mengadakan perlawanan, jangan diam saja. Dan yang ketiga, di ayat 18, berdoa dan berjaga-jaga. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Bisa enggak kita berdoa sambil kita melakukan aktivitas sehari-hari? Ketika kita setir mobil atau naik motor, ketika saudara masak, ketika saudara belajar mungkin di kampus, sangat bisa. Karena kita sudah diberikan Roh Kudus yang mengajar kita, yang melatih kita, yang mengarahkan kita untuk kita bisa berdoa. Ketika saudara mengendarai mobil, saudara bisa sambil berdoa di jalan, perkatakan semua yang saudara mau terjadi di kota saudara. Saudara ingin dibangun bersih dari semua sampah-sampah, saudara ingin ada ketertiban, juga jauh daripada semua huru-hara atau diluputkan dari semua bencana, saudara berdoa. Tidak usah harus saudara menunggu waktu yang tepat. Berdoa bisa dilakukan setiap saat, bisa berjaga-jaga setiap waktu. Bayangkan kalau tiba-tiba di depan saudara ketika saudara mengendarai kendaraan ada kecelakaan dan akan bisa menyerempet atau menabrak mobil saudara. Kalau saudara harus melipat tangan dulu dan menutup mata, itu akan merugikan, pasti akan terjadi dalam hidupmu kecelakaan itu. Saudara bisa membuka mata, saudara tetap bisa berdoa, saudara tetap bisa minta, Tuhan tolong. Saya percaya Tuhan akan meluputkan kita. Jadi kita akan terus naikkan doa kita setiap waktu dan setiap saat. Dan kita untuk pembahasan berikutnya kita akan belajar tentang perlengkapan senjata Elohim. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.